Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Fajar. Sudah lama kiranya kita tidak membahas buku. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 buah buku nanti secara berurutan dalam 3 buah video. 3 buku ini istimewa karena penulisnya berbeda, terus kemudian temanya sama-sama sejarah walaupun dengan latar yang berbeda, tapi 3 buku ini seperti kalau kita baca nanti akan ketemu sebuah benang merah yang saling sambung menyambung. Seperti apa 3 buku ini, kita bumper dulu. Tarik sis, semongko. Oke, guys, buku yang pertama kita bahas dari 3 buku yang di awal tadi saya sampaikan adalah buku ini, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad ke-17 dan ke-18, karangan Profesor Azumardi Azra. Konon buku ini merupakan disertasi beliau di Universitas Columbia, New York, Amerika. Ya. Jadi ini adalah dan ini terbitan ke-5. Ya. Jadi buku ini menariknya tadi dia adalah disertasi doktoral beliau di Columbia University di New York, Amerika. Dan ini adalah edisi ke-5, edisi ke-1 sampai ke-4 itu dulu diterbitkan Mizan. Penerbitan pertamanya tahun 93 dan saat sekarang sudah cukup langka. Saya sendiri dulu punya versi bahasanya itu versi ini ya, repro ya, karena memfotokopi dari buku aslinya. Ya, sama kemudian ini diterbitkan kembali oleh Prenada Media Group. Ya, jadi Prenada Media Group ini menerbitkan kembali tahun 2000 berapa ya? 2020 kalau tidak salah ini. 2018 ternyata. Ya, jadi diterbitkan tahun 2018. Ini masih ya sekitar 3 tahunan. Jadi ini menarik, buku ini sekarang sudah tidak langka lagi. Jadi ya, kalian kalau mungkin berminat bisa mencari di toko buku online. Nah, yang menarik dari buku ini adalah dia menjelaskan terkait dengan jaringan ulama di abad-abad abad ke-17 dan ke-18. Kita tahu bahwa Islamisasi besar-besaran di Nusantara itu mulai abad ke-14, 15, 16. Walaupun sebelumnya memang sudah ada, tapi Islamisasi besar-besaran terjadi pada abad ke-14, 15, 16. Dan di masa itu memang banyak muncul satu kesultanan di Nusantara, yang kedua mayoritas kaum muslimin hadir di wilayah Nusantara, dan yang ketiga terjadi peningkatan jumlah jamaah haji dari Nusantara ke Haromain. Nah, dari sinilah kemudian karena memang jauhnya jarak terus terbatasnya transportasi menyebabkan banyak jamaah haji Nusantara di Timur Tengah itu mereka bermukim cukup lama di Mekah maupun di Madinah. Lalu selama masa mukim itu digunakan untuk menuntut ilmu.
Nah, inilah yang kemudian memang banyak sebenarnya pujian ya dari ulama-ulama di Timur Tengah terkait dengan karakteristik orang-orang di Nusantara. Nah, disinilah kemudian melahirkan semacam jaringan ulama ya, yang memang juga selain tadi juga di ulama-ulama yang sebenarnya para pelajar ya, yang berangkat menuntut ilmu ke Haramain waktu itu juga karena dipicu oleh tingginya permintaan ulama atau kiai di wilayah Nusantara ya, ulama yang terutama di wilayah kesultanan terutama untuk mengisi posisi qadhi, penasihat kesultanan, maupun juga terkait dengan guru-guru di madrasah-madrasah yang memang lahir di seluruh wilayah Nusantara. Maka tidak salah kalau kemudian memang di abad ini itu terjadi semacam ledakan ulama-ulama dari kawasan Nusantara. Bahkan beberapa di antaranya mengisi posisi penting di wilayah mengisi posisi penting di Haramain ya, di Mekah dan Madinah, misalnya menjadi Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, atau menjadi semacam qadhi ya di sana ya, dan itu terjadi di masa ini ya. Makanya buku ini cukup penting untuk menjadi gambaran ya, kalau Anda pemirsa semua melihat video ini, mungkin selama ini kan kita setelah era Wali Songo itu ada era apa sih gitu loh. Setelah era Wali Songo ada era apa gitu. Ya, apakah langsung era penjajahan Belanda? Tentu bukan. Masa inilah yang terjadi. Jadi di Nusantara itu memang lahir puluhan hingga ratusan ulama yang mereka ini memberikan implikasi yang cukup besar bagi keberlangsungan Islam di wilayah ini, di Nusantara hingga sekarang. Dan satu sisinya adalah nantinya para ulama inilah yang menjaga spirit Islam hingga kemudian banyak para sultan, para pangeran, juga para ulama-ulama lokal itu akhirnya mengobarkan jihad fisabilillah untuk melawan Belanda. Jadi itu sedikit kurang lebih review buku Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara. Silakan nanti kalau mungkin ada yang berminat silakan beli di toko buku online, karena ini sungguh suatu keberuntungan buku ini terbitkan kembali setelah penerbitan sebelumnya itu sudah sangat lama tidak diterbitkan versi barunya. Jadi mungkin itu kurang lebih sedikit review dari saya. Tetap berliterasi, membaca, menulis, dan berdiskusi. Jangan lupa untuk ngopi ya. Tarik sis semongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.